Oke, Mbak Meda, ini Anda termasuk seorang yang terlahir ya sebagai generasi milenial, generasi yang ada di tengah-tengah revolusi industri 4.0 gitu ya. Tidak banyak orang yang kemudian, atau bisa dikatakan ada sebagian orang yang hidup di zaman sekarang ini berpikiran begini, kuliah itu tidak penting lah, kuliah itu tidak akan menjadikan Anda seorang yang berhasil. Ada lagi kubu yang lain mengatakan bahwa kalau Anda ingin berhasil, maka Anda harus kuliah. Di tengah-tengah perdebatan seperti ini, sebetulnya kuliah itu menurut Mbak Meda itu penting tidak sih sebetulnya? Menurut saya kuliah itu sangatlah penting karena selain kita belajar tentang materi kuliah, kita juga di situ bisa belajar leadership dari organisasi, kemudian belajar soft skill yang memang kita tidak bisa dapatkan kalau memang tidak berkuliah, seperti itu. Dan mungkin kita juga bisa bergabung dalam forum-forum ilmiah dan itu tercipta di lingkungan universitas atau lingkungan perguruan tinggi. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan. Selain itu, relasi kita juga mungkin tidak hanya dari daerah kita saja, karena di situ dari berbagai daerah kita juga punya relasi baru dan teman-teman baru. Baik, tentu dengan menjalin banyak relasi, kemudian ikut di forum-forum tadi akan menambah khazanah keilmuan kita dan sekaligus bagaimana kita menciptakan karakter building sehingga kita menjadi orang yang sepenuhnya menjadi manusia yang seutuhnya yang bisa memberikan dampak atau manfaat bagi kehidupan sekitar kita. Begitu Mbak Meda ya? Iya. Baik Mbak. Jadi di perkuliahan. Ya, bagaimana? Jadi di perkuliahan selain itu juga kita bisa menimba ilmu, membagikan ilmu, selain itu kita juga bisa mengabdi untuk bangsa ini. Tapi begini Mbak Meda, ini muncul juga di belakangan ini ya, di kalangan masyarakat gitu. Bahwasanya saya bisa menjadi orang kaya tanpa harus kuliah. Ini bagaimana pendapat seorang Meda? Kalau memang banyak juga yang berbicara seperti itu. Mungkin ada juga teman saya yang berbicara seperti ini. Saya loh, jualan saja sudah omset saya sudah sekian. Kamu kuliah gimana? Belum nanti kehidupan kamu di sana yang biayain siapa? Kan masih orang tua kamu. Kalau kamu nggak kerja, terus gimana nanti? Kan enakan kerja aja langsung. Toh nanti setelah kuliah juga sama-sama kerja gitu. Akhirnya di situ saya menjawab bahwasanya dengan kuliah saya punya bekal. Selain itu saya juga bisa membuktikan kepada teman saya bahwasanya dengan kuliah saya juga memiliki beberapa bidang, selain juga di bidang akademisi, saya juga di bidang entrepreneur seperti itu. Dan di perkuliahan, selain kita diajari materi-materi, kita juga diajari untuk berwirausaha. Selain itu juga diajari analisis finansial dan di situ bisa mendukung untuk entrepreneur kita. Jadi menurut saya ilmu, kita menimba ilmu memang banyak tempat, tapi juga di lingkungan universitas itu adalah tempat terbaik kita untuk menimba ilmu setelah lulus dari sekolah. Baik, artinya di sini bahwasanya Mbak Meda, kalau bisa kita raih dua-duanya, kenapa harus salah satu yang harus kita raih? Kan seperti Mbak Meda ya, kalau kita bisa menyeimbangkan antara pendidikan dan kontribusi kita terkait dengan mungkin masalah finansial, entrepreneurship, kenapa harus salah satu yang dipilih? Kan seperti itu Mbak Meda ya? Iya, sekali mendayung dua pulau pun terlampaui. Nah ini menarik.